dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini kali pertama ya. Jadi kalau saya tadi bicara tentang peperangan perdana Israel, ini peperangan pertama saya membawakan firman Tuhan dalam keadaan secara manusia berduka, maut istilahnya. Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi waktu dibilang untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan secara kemawas ini, saya sempat bilang mau bawa apa? Jadi saya tetap berdoa. Bapak Ibu juga mau berdoa. Kemudian kita jadi berkat buat keluarga ya. Amin. Puji Tuhan. Baik. Pembacaan firman Tuhan kita di Yohanes 11 ayat ke-35. Yohanes 11 ayat 35 adalah ayat paling pendek. Ayat paling pendek dalam Alkitab. Baik, kita baca sama-sama. Maka menangislah Yesus. Pendek sekali Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang ingin Tuhan Yesus pesankan pada saya dan saudara-saudara yang hari ini, bahwa Tuhan mau kita tahu, Tuhan juga punya perasaan bagi kehidupan saya dan saudara. Pada saat apa Tuhan menangis? Pada saat Lazarus meninggal. Tetapi hal yang membuat dia menangis ketika Maria dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan Maria itu dan bersama-sama dengannya itu datang kepadanya menangis. Tentu suasana yang akan ditimbulkan saat kita kehilangan orang yang kita kasih, orang yang kita cintai, adalah suasana duka cita, adalah suasana yang membuat kita menangis, perasaan kita tersentuh, ada yang hilang, karena mereka yang pergi tidak akan kembali. Amin. Tetapi satu hal yang ingin Tuhan pesankan pada keluarga yang berduka, keluarga Paslima Manopo, dengan berpulangnya ibu yang dikasih, Ibu Paulina Manopo, Yulina Manopo, Ibu Yulin Manopo. Jadi ini boleh menjadi pesan bagi saya dan saudara, bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita dalam keadaan berduka. Kehadirannya pada saat itu sebenarnya adalah kehadiran yang secara manusia terlambat, karena memang Tuhan kadang-kala memang sengaja untuk datang menolong saya dan saudara. Pada pembacaan firman Tuhan ini, memang Tuhan sudah datang, tetapi dia terlambat. Lazarus sudah meninggal. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi satu hal yang kita boleh lihat di sini, bahwa Tuhan itu datang, Tuhan itu menyatakan perasaannya, Tuhan itu menunjukkan bahwa dia peduli di saat kita dalam kedukaan. Dia tidak tega melihat Maria menangis dan orang-orang yang bersama dengannya menangis. Demikian juga dia mau ingatkan bagi keluarga yang berduka di tempat ini, Tuhan peduli dengan perasaan yang berduka, perasaan mereka yang kehilangan orang yang mereka kasih sekian lama bersama-sama dalam kehidupan mereka, kemudian meninggalkan mereka. Tuhan mau bilang di sini, Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus pun turut menangis, turut merasakan duka cita, apalagi yang meninggal orang yang dikasihinya. Ini merupakan ayat yang paling pendek, tetapi maknanya luar biasa bagi kehidupan orang Kristen. Sebab Pengkhotbah 7 ayat 2 berkata, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka adalah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Jadi satu hal yang Tuhan juga ingin tegaskan bagi saya dan saudara, bahwa manusia ada di tengah dunia ini sementara. Suatu hari kelak kita tidak tinggal lagi di dunia ini. Kita akan berpindah tempat, entah ke surga atau neraka. Untuk itu, kenapa firman Tuhan berkata, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Mereka yang sudah mati, sudah selesai. Tapi kita belum selesai, amin. Kita tidak tahu
Kapan waktu hidup kita? Sekarang pandemi boleh memberikan satu gambaran bagi saya dan saudara bahwa hidup manusia itu hanya seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar lenyap, seperti bunga rumput yang paginya merekah, kemudian dia layu. Sebentar ada di tengah kita, sebentar pergi. Karena itu, Tuhan mau pesan bagi saya dan saudara, kalau kita ada di tempat rumah duka, kita boleh mengingat bahwa kita hidup sementara. Amin. Kita harus perhatikan bahwa satu waktu kelak kita akan sama dengan ibu ini meninggalkan dunia. Kita sementara antri. Satu hal, apakah kita siap? Mari kita mempersiapkan kehidupan untuk tetap mencari perkenanan Tuhan. Di tengah dunia ini, kita ada rencana Tuhan yang indah. Untuk itu mari kita siap sebelum ajal kita menjelang. Karena kematian itu datang seperti pencuri. Tidak ada satupun yang tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Untuk itu, kalau kita ada di tempat ini, itu mengingatkan saya dan saudara. Yesus datang di suasana duka. Itu menggambarkan bahwa kepedulian Dia. Kita datang di tempat ini, itu menggambarkan kepedulian kita. Yesus menangis, itu menandakan Dia juga turut berduka cita. Dan kita datang di tempat ini, kita juga menandakan kita turut berduka cita bersama dengan keluarga. Karena tidak gampang ditinggalkan orang yang kita kasih. Pasti ada kepedihan, ada rasa kehilangan. Tetapi satu hal, kalau Tuhan Yesus datang, Dia hadir walaupun di tengah duka cita. Ada berkat yang Tuhan boleh berikan. Memang di sini selanjutnya harus dibangkitkan. Tetapi satu hal yang kita mau percaya, bahwa kalau Tuhan Yesus hadir, walaupun di tengah duka cita kita, ada sesuatu yang ingin Tuhan berikan bagi kita. Apakah itu sukacita, penghiburan? Amin. Kita tidak bisa mengharapkan seperti Lazarus yang kemudian dibangkitkan, apalagi sudah 1 minggu seperti ini, bukan? Bukan perkara yang mustahil, tapi di zaman sekarang banyak hal yang digambarkan dari pembacaan firman Tuhan, bahwa kalau Tuhan Yesus hadir, ada berkat di sana, ada penghiburan bagi keluarga. Keluarga tidak boleh tinggal dalam duka citanya, karena keluarga harus yakin juga bahwa orang yang dikasihinya pergi ke rumah Bapa. Satu waktu kelak, orang semua yang setia di dalam Tuhan akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kalau kita hadir di tempat ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita meneladani keberadaan Tuhan Yesus di tengah kedukaan. Mari kita membawa sukacita. Mari kita membawa penghiburan bagi mereka yang ditinggalkan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, mungkin demikian renungan pada siang hari ini. Secara pribadi juga dan keluarga kami turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Tetapi kami juga mau titipkan bahwa kita hidup ini, marilah jadi berkat, supaya kalau kita meninggalkan dunia ini, ada tempat yang pasti, surga buat kita. Itu yang menjadi sukacita kita, pengharapan kita, dan semua yang datang di sini boleh menjadi berkat, sukacita, pengharapan, juga penghiburan bagi keluarga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.